Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sini tak bikin no. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat bermuwajahah dalam rangka thalibul ilmi dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mohon maaf, kali ini saya akan menyampaikan batalnya syahadatain dan solusinya. Mungkin nanti bisa ditambahi di dalam tema kali ini, di dalam waktu nanti diskusi. Saya sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya sampaikan terima kasih pada Mas Darli selaku moderator dan Pak Sukri yang saya hormati, yang selaku pembina dari kajian malam hari ini, yaitu Pintu Harapan. Semoga sehat Pak Sukri ya, dan tidak kurang satu apa. Memang situasi kondisi cuaca yang sering menerjang kepada kita, apalagi siang panas, malam sangat dingin sekali. Baiklah, kita menginjak pada tema dalam pembahasannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah sebuah kalimat, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Syahadat itu adalah sebuah nama di mana bunyinya seperti itu tadi. Maknanya adalah pernyataan iman utama dalam Islam, di mana syahadat ini adalah sebuah pribadi atau niat yang menyatakan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. Ini arti secara umum ya. Untuk arti menurut sunnah Rasul nanti tidak saya sampaikan. Ini arti secara umum aja, bahwa syahadat itu adalah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan syahadat, atau yang dikatakan orang Islam itu kan awal mulanya membaca syahadat. Tapi kita sejak kecil sudah syahadat. Biasanya orang yang non muslim itu kalau sudah membaca syahadat disebut mu'alaf. Nah, syahadat itu ada perihal yang membatalkannya, karena ini berhubungan awal mulanya orang syahadat itu bisa disebut iman seseorang dalam pandangan Islam. Itu diantaranya yang membatalkan jelas. Yang pertama murtad, syirik, kufur, ridha, melakukan perbuatan yang menghina agama, pengingkaran terhadap rukun Islam. Ini ada 6 yang saya bawakan untuk
hal yang membatalkan syahadat. Murtad itu adalah mengingkari atau menolak keimanan kepada Allah dan Rasulnya setelah memeluk Islam. Itu orang murtad. Dua, syirik. Syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menyembah selain Allah. Syirik adalah dosa besar dalam Islam dan dapat membatalkan syahadat. Ketiga, kufur. Kufur itu apa? Kufur itu adalah menolak atau tidak percaya terhadap pokok-pokok ajaran Islam secara mendasar. Yang keempat, riddah, pengkhianatan. Artinya adalah tindakan yang secara eksplisit menolak atau menghina ajaran Islam dengan pengetahuan yang sadar. 5, melakukan perbuatan yang menghina agama. Sekarang itu terkenal opopobe, orang Islam tapi benci orang Islam. Ini syahadatnya bisa batal kalau menurut iman yang menurut keimanan itu syahadatnya batal. Yaitu orang yang menunjukkan penghinaan atau ejekan terhadap ajaran Islam atau Rasulullah. Yang keenam, pengingkaran terhadap rukun Islam secara sengaja dan terus-menerus menolak salah satu dari 5 rukun Islam. Ini dapat dianggap sebagai pengingkaran iman. Para jamaah, hal inilah yang dianggap serius dalam Islam dan bisa berimplikasi pada status keimanan daripada imannya seseorang. Namun dalam prakteknya penilaian terhadap hal ini sering melibatkan aspek spiritual dan sosial yang kompleks dan biasanya itu membutuhkan pertimbangan yang bijaksana. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan satu persatu daripada yang pertama, yaitu murtad atau yang disebut apostasi. Murtad adalah seseorang yang setelah memeluk Islam kemudian menolak atau meninggalkan keimanannya. Ini murtad. Di dalam Al-Quran disebutkan pada Al-Baqarah 217 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji. Dan bukanlah amal kebaikan itu dengan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebaikan adalah dengan bertakwa. Masuklah ke rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini Quran yang menjelaskan tentang orang murtad. Ini yang pertama. Di dalam hadis juga disebutkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tentang orang yang murtad. Justru oleh Nabi menurut hadis Abu Hurairah itu disuruh membunuh orang murtad. Yang kedua tadi adalah syirik. Syirik itu jelas menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu baik dalam bentuk menyembah maupun keyakinan. Ini disebut syirik. Ini juga termasuk membatalkan syahadat yang kedua. Dalil Al-Quran di dalam
tentang syirik ini surat An-Nisa ayat 48. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukannya, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini tentang dalil syirik, yaitu surat An-Nisa ayat 48. Di dalam surat Al-Maidah juga menyebutkan yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan temannya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ini surat Al-Maidah 72. Tentang yaitu yang membatalkan syahadat yang kedua, yaitu syirik. Kalau menurut sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah bersabda, tahukah kamu dosa apakah yang paling besar? Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan tidak menghormati orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah dapat dua yang membatalkan syahadat itu tadi, yaitu satu murtad, dua syirik. Nah, yang ketiga yaitu kufur. Kufur itu apa? Kufur adalah ketidakpercayaan. Kufur sendiri itu adalah secara tegas orang yang menolak atau ketidakpercayaan terhadap pokok-pokok daripada ajaran Islam, itu disebut kufur. Nah, ini adalah hal yang membatalkan syahadat yang ketiga. Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6-7 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau tidak. Mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengarannya mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka adalah azab yang berat. Ini menurut surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kalau menurut Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menganggap remeh salah satu dari apa yang diturunkan kepada Muhammad, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Jadi seseorang yang menganggap remeh salah satu dari apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu tentunya adalah wahyu Allah, itu termasuk kafir. Dia telah kafir. Ini. Jadi kita sudah dapat 3, murtad, kufur, murtad, syirik, dan kufur. Yang keempat adalah riddah. Riddah itu kita sebut pengkhianatan atau sesuatu tindakan menolak atau menghina ajaran Islam. Ini disebut riddah. Nah, orang yang riddah ini kena pasal, yaitu surat At-Taubah ayat 74. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar, padahal mereka telah mengatakan perkataan kekufuran dan telah kafir setelah memeluk Islam. Dan mereka merencanakan sesuatu yang tidak mereka capai,
dan tidak lain hanyalah karena dendam dan kemarahan terhadap mereka. Ini At-Taubah ayat 74. Sedangkan Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doanya. Jika tidak berdoa untuk hal-hal yang haram atau untuk memutuskan silaturahim. Kalau di sini jelas sudah, barang siapa yang berdoa tentang hal-hal kebaikan itu pasti dikabulkan oleh Allah, entah kapan mendapatkannya. Tapi kalau berhubungan dengan hal-hal yang haram itu bisa memutuskan silaturahim, apalagi ini nurut sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah itu adalah ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doanya. Jika tidak berdoa untuk hal-hal yang haram atau untuk memutuskan silaturahim. Jadi hal-hal yang haram dan memutuskan silaturahim itu jangan sampai kita lakukan di dalam berdoa. Nah, sudah dapat berapa tadi? Yaitu 4. Yang kelima, melakukan perbuatan yang menghina agama. Sekarang itu ramai, yaitu tentang obai, orang Islam tapi membenci Islam. Itu bisa disebut melakukan perbuatan yang menghina agama. Menghina agama atau menghina Rasulullah, ini adalah sebuah tindakan yang dapat membatalkan daripada syahadat. Ini yang ke-5. Dalil Qur'annya yaitu surat Al-Ahzab ayat 57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya mereka azab yang menghinakan. Al-Ahzab 57. Kalau hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Jadi ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita selaku umat Islam benci terhadap ajaran-ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah. Karena kita selaku umat Islam ini syahadat kita bisa batal. Keimanan itu ditentukan dari awalnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya disebut syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang terakhir yaitu yang ke-6, hal-hal yang membatalkan syahadat yang ke-6, yaitu pengingkaran terhadap rukun Islam. Menolak salah satu dari 5 rukun Islam ini bisa dianggap sebagai pengingkaran iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 177, yang artinya demikian, bukanlah dikatakan kebajikan itu hanya dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, dan para nabi. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Asyhadu an la ilaha illallah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa man istata'a ilaihi sabila. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu.
Ini 6 hal yang membatalkan syahadat. Lalu bagaimana solusinya kalau syahadat kita batal? Ya jangan sampai kita itu syirik, jangan sampai kita itu murtad, jangan sampai kita itu ridha, jangan sampai kita itu berbuat obay dan menghina daripada rukun Islam. Tentu harus dicari solusinya. Makanya kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Jika memang terlanjur atau kita merasa syahadatnya telah batal karena sesuatu hal yang tidak sengaja atau istilahnya keplecu, ini bisa diatasi yaitu dengan repentance atau taubat. Karena jika seseorang merasa syahadatnya telah batal atau khawatir karena melakukan hal-hal yang membatalkan iman, langkah-langkah yang harus kita ambil itu pertama harus taubat. Harus taubat agar keimanan kita itu bisa kembali. Nah, melakukan taubat yang tulus tentunya kepada Allah, dan langkah pertama ini utama sekali harus kita kerjakan. Makanya kalau bisa kita tiap hari itu bertaubat, karena kadang-kadang mulut kita itu terceplos yang tidak, hal-hal yang bisa mengurangi daripada nilai iman, nilai keimanan daripada kita. Makanya walaupun hati-hati kalau sudah keceplosan, tentunya kita harus segera taubat. Taubatnya ini ya terus dilakukan dengan ikhlas, menyesali perbuatan yang salah dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau memang kita sholat, cepat tobat. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sengaja, karena manusia itu tempatnya salah, ya sering berbuat salah tentu, tapi jangan sampai seperti tobat sambel. Nah ini setelah kepedesan tobat-tobat nanti makan lagi, ya, berbuat lagi. Ini di dalam surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Maksudnya adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menurut surat At-Tahrim ayat 8. Kalau menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama untuk mencari solusi agar syahadat kita pulih kembali. Yang kedua yaitu memperkuat keimanan dan pengetahuan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita itu harus belajar lebih banyak tentang ajaran Islam. Dan tentunya harus memperdalam pemahaman tentang keakidah. Dan kita tentunya harus meningkatkan ibadah sehari-hari, dapat memperkuat iman dan menghindarkan diri dari kesalahan. Ini kehidupan kita berarti disuruh hati-hati, disuruh untuk berlatih terus, dan disuruh belajar terus. Makanya belajar itu sebuah tuntutan. Selama hayat masih di kandung badan, kita masih dituntut untuk belajar, mencari ilmu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad berusaha untuk mencari keridhaan kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini
Al-Ankabut 69. Kalau di dalam Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ilmu adalah kunci untuk memperoleh takwa. Barang siapa yang belajar ilmu agama, ia telah mendapat hidayah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini yang kedua, agar syahadat kita tidak batal, atau solusi daripada karena syahadat kita batal. Solusi yang kedua seperti itu. Yang ketiga, solusinya adalah kita menjauhi perbuatan yang membatalkan iman. Harus kita jauhi ya hal yang membatalkan iman itu. Yang dapat membatalkan syahadat seperti apa? Seperti syirik, kufur, atau tindakan yang menghina ajaran Islam itu harus kita hindari. Kita jangan sampai ikut-ikutan untuk membenci, selaku orang Islam membenci orang Islam, membenci syariatnya, membenci Quran, membenci nabinya. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 284, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini agar syahadat kita tidak batal. Lalu yang keempat, kalau hadisnya yang ketiga tadi adalah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan amal soleh sebagai seorang mukmin, maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ini bertobat kepada Allah dengan kesungguhan, agar supaya keraguan-keraguan kita di dalam melaksanakan perintah ikrar kita selaku umat Islam, karena sumpah janji syahadat itu kan bisa dimaknai sumpah awalnya kita masuk Islam, kita itu bersumpah bahwa tidak ada suatu ajaran yang benar kecuali ajaran Allah yang diteladankan atau yang dituntunkan Rasulullah SAW. Itu sebuah syahadat atau sebuah sumpah kita. Jadi tidak hanya bersaksi saja, tapi kita lebih kuat adalah kita sudah sumpah kepada diri kita, kepada Allah, bahwa suatu ajaran yang paling benar itu ajaran Allah yang diteladankan, yang diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita bertobat kepada Allah dengan kesungguhan. Karena bertobat dari dosa yang telah dilakukan itu dengan usaha yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Surat Az-Zumar ayat 53 mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Itu Az-Zumar ayat 53. Kalau di dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Hurairah radhiyallahu an itu meriwayatkan Rasulullah bersabda, setiap anak Adam adalah pendosa. Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini yang keempat. Yang kelima adalah meningkatkan ibadah dan ketaatan agar syahadat kita itu tidak batal. Mari kita meningkatkan ibadah dan ketaatan dengan rutin untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bagi yang mampu serta melakukan amalan-amalan sunnah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang terpenting adalah kita setelah syahadat
maka jangan sampai kita itu meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tentunya puasa Ramadan jangan sampai kita itu tertinggal. Kalau bulan puasa kita usahakan untuk dapat berpuasa. Ini bagi yang mampu berpuasa, yang kuat, sehat. Ini karena ini rukun daripada sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Rukun Islam itu harus kita penuhi. Yang kelima, ada 5 itu. Nah, terutama sholat ini tidak bisa diwakilkan. Kalau puasa masih bisa diganti dengan hari yang lain. Yang sudah terlalu tua bisa diganti dengan fidyah. Nah, termasuk zakat kalau tidak mampu berarti harus minta zakat. Juga haji adalah bagi orang yang mampu jasmani maupun rohani. Salah satunya kalau kurang ya tidak, berarti kewajibannya bisa tertunda. Nah, sehat jasmani, rohani, dan mampu keuangannya. Harus mampu keuangannya. Ketiganya itu ya sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Ini. Tapi untuk sholat harus kita lakukan, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diganti dengan waktu yang lain. Karena itu sholat itu bisa dijamak, bisa dijamak, bisa dikosor. Untuk keringannya hanya seperti itu. Sampai-sampai kalau orang tidak mampu sholat dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur, dengan terlentang. Tidak bisa terlentang dengan mata kedip-kedip, tidak bisa kedip-kedip, ya kita sholati. Nah ini, jadi sampai seperti itu, sholat itu tidak boleh, tidak harus dilakukan, karena ini adalah amalan pribadi seseorang yang dimana mereka sudah bersumpah, ikrar, sudah bersyahadat. Ini untuk apa? Agar syahadat kita tidak batal, maka yang kelima ini kita harus meningkatkan ibadah dan ketaatan. Berarti harus istiqomah, latihan untuk selalu melakukan kebaikan yang berhubungan dengan rukun Islam. Surat Al-Mulk ayat 15 mengatakan, dialah yang menjadikan bumi ini mudah untuk kamu, maka kerjakanlah di seluruh penjuru bumi, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikannya. Hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Ini Al-Mulk ayat 15. Sedangkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hal-hal yang menjadikan solusi agar syahadat kita tidak batal atau keraguan-keraguan daripada keimanan kita itu bisa pulih kembali, sehingga syahadat kita akan kuat, keimanan kita akan kuat kembali. Yang keenam adalah berkonsultasi dengan ulama atau pembimbing agama. Jadi kita sering-sering untuk berkonsultasi. Makanya malam ini kesempatan untuk berdiskusi, saling memberikan wacana, saling memberikan fatwa, saling memberikan nasihat. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, bagaimana syahadat kita itu bisa pulih kembali, atau syahadat kita ragu-ragu, mungkin berbuat salah, akhirnya bisa ditemukan. Nah ini, yang keenam ini adalah berkonsultasi dengan ulama, terutama itu. Minta bimbingan, agama saya itu bagaimana Pak? Dengan perkataan saya begini bagaimana? Ini saling memberikan wejangan, agar supaya, ini yang keenam, agar supaya syahadat kita itu bisa
full kembali. Keimanan kita itu bisa full kembali. Jika ada keraguan atau pertanyaan mengenai keimanan, ini tentu berkonsultasi dengan ulama atau pembimbing agama yang berpengetahuan. Nah, ini untuk mendapatkan apa? Penjelasan dan nasihat. Gimana kalau kita sudah beber seperti ini, kita adukan kepada beliau-beliaunya agar supaya kita diarahkan, agar supaya syahadat kita itu tidak batal. Di dalam surat An-Nahl 43 itu disebutkan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan seorang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ini surat An-Nahl 43. Di dalam sebuah hadis juga ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah berdoa. Hendaklah ia berdoa dan memohon kepada Allah serta meminta kepadanya kebaikan. Nah ini. Agar supaya apa? Keimanan kita itu bisa kembali. Ini. Dengan demikian, batalnya syahadat dan solusinya sudah ditemukan. Batalnya syahadat tadi ada 6, utama sekali adalah murtad, syirik, bidah, obai, dan kufur. Dan solusinya yang ke-6 ini juga kita agar supaya kita bisa kembali. Terutama kita itu harus selalu berkonsultasi kepada para alim ulama. Nah, demikian kurang lebihnya ya sangat banyak kekurangan, sehingga saya mohon petunjuk dan bimbingannya kepada terutama pembina kajian di malam hari ini. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di atas tadi, diharapkan kami dan kita semua ini sebagai seorang ini dapat memperbaiki keadaan apa? Keadaan iman kita, dan bisa menjaga agar syahadat tetap sah, agar supaya syahadat kita itu tetap kuat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dilengkapi dan mohon maaf atas kesalahan di mana banyak kekurangan yang kami sampaikan dan banyak kekurangan yang kita utarakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas apa yang sudah disampaikan pada tema pertemuan hari ini.